Berikut ini akan saya ceritakan mengenai asal-usul atau kisah Hanuman dalam agama Hindu. So, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa dukung channel ini untuk tidak ketinggalan info-info atau cerita-cerita terbaru dari channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Alkisah, hiduplah seorang raksasa bernama Rahwana. Raksasa itu menjadi sangat sakti karena ia keturunan raja dari para raksasa dan seorang risi yang suci. Bersama saudara-saudaranya dan anak-anaknya, ia membuat sebuah kerajaan yang kuat dan siap melebarkan sayap kerajaannya. Tetapi kekuatannya bala pasukan masih kalah kuat dengan kekuatan Kartawira Arjuna atau Arjuna Sasrabawu, raja dari para manusia yang dikenal sebagai Awatara Wisnu bertangan 1000. Selama ada Kartawira Arjuna, Rahwana tidak bisa apa-apa, tetapi peruntungan segera beralih. Kartawira yang ditakuti akhirnya tewas terbunuh oleh para Surama, yang notabene juga Awatara Wisnu. Maka, kini Rahwana leluasa melebarkan sayap kerajaannya bahkan hingga menyerang kerajaan para dewa. Kocar-kacir dikalahkan telah oleh para raksasa, para dewa lari ke hadapan Sri Wisnu, memohon agar membantu mereka membinasakan Rahwana. Wisnu bersedia membantu asalkan Siwa juga mau membantunya, karena Rahwana adalah seorang pemuja Siwa. Maka, Siwa pun juga bersedia menurun ke dunia membantu penjelmaan Wisnu di dunia. Nah, dari sinilah sebenarnya Ramayana dimulai. Begitu juga dengan kelahiran Hanuman bagi sebagian orang. Sebelum itu, di suatu tempat yang lain seorang wanita berwujud seekor kera melakukan tapa brata dengan sangat tekun. Dia terus memuja Siwa. Setelah sekian lama, Siwa pun berkenan menunjukkan wujudnya di depan si wanita. "Aku sangat senang dengan tapamu. Aku akan memberkatimu. Katakanlah apa keinginanmu, Dewi?" Dengan spontan si wanita menjawab, "Hamba ingin agar engkau menjadi anak hamba." Maka jadilah demikian. Alkisah diutuslah Dewa Bayu untuk membawa api suci untuk mengisi rahim si wanita. Maka terbanglah Dewa Bayu membawa api itu dan memasukkannya ke rahim si wanita. Maka sewaktu-waktu kemudian si wanita yang bernama Dewi Anjani menjadi hamil. Beberapa bulan kemudian, pada purnama di bulan Chaitra atau sekitar pertengahan Maret, lahirlah bayi seekor kera putih. Konon pada saat bayi lahir, bumi berguncang dengan dahsyatnya. Batu tempat si ibu melahirkan anaknya menjadi 2. Pada saat si bayi lahir, bayi itu sudah bisa bicara. Ia terus berkata, "Lapar, lapar, dan lapar. Dewi, engkaulah ibuku. Katakanlah di mana aku bisa memperoleh makanan, Ibu?" Dijawab oleh Dewi Anjani, "Carilah buah-buahan yang berwarna merah, menyala di sebelah timur." Dengan segera si bayi yang masih merah itu terbang ke arah timur. Saat itu hari masih pagi, matahari masih rendah di ufuk timur. Matahari pagi itu terlihat merah menyala di mata si bayi, maka menurutnya pasti buah yang dimaksud ibunya. Segera ia terbang ke luar angkasa. Sesampainya di luar angkasa terlihat olehnya buah merah itu begitu besar. Tetapi mulut si bayi ternyata bisa terbuka lebih besar dari buah itu. Maka buah itu matahari kita dapat tertelan dengan mudahnya. Apakah ini mungkin?
Selagi si bayi hutan matahari, tata surya kita menjadi gelap. Planet-planet kehilangan orbitnya. Melihat kejadian itu, Dewa Indra pun menjadi marah. Dilihatnya penyebabnya adalah seekor kera raksasa. Segera ia terbang dengan gajahnya dan menembakkan bajra pada mulut si bayi. Serangan itu melukai dagu sasaran. Karena kaget, akhirnya matahari yang sedang ditelan pun akhirnya termuntahkan. Matahari kembali bersinar, kestabilan tata surya kembali terjaga. Tetapi Indra belum puas, dia ingin menghabisi pembuat onar itu. Hal itu segera dicegah oleh Dewa Surya sendiri. Jangan kau lukai bayi ini, Dewa Indra. Kenapa kau melindunginya? Bukankah dia baru saja... Dia lalu menjelaskan, hal ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan sebenarnya beliaulah adalah Siwa. Sesungguhnya matahari dan beserta seluruh alam semesta ini memang sudah ada di dalam perut Siwa. Jadi siapa lagi yang bisa jadi matahari selain Siwa? Mendengar penjelasan Dewa Surya, Dewa Indra akhirnya menyadari, maka dia lalu menghaturkan sembah. Singkat cerita, bayi itu pun kembali pada ibunya dan menceritakan pengalamannya itu. Dan karena dagunya terluka terkena bajra, maka dikenallah bayi itu dengan nama Hanuman, yang artinya kira-kira dagu yang terluka. Dari sini kita kemudian tahu, Hanuman mengabdi pada Raja Bali atau Subali dan Sugriwa, kemudian menjadi pelayan Rama yang setia, mengalahkan para raksasa dan membebaskan Sita. Kisah kelahiran Hanuman dalam agama Hindu di atas menggambarkan bagaimana sang Hanuman lahir dan beberapa peristiwa yang menjadi kisah ceritanya.